Dan kita minta semua partai lain membuat kutukan kepada komunis Cina yang sudah menghabiskan bangsanya sendiri yang seiman seagama dengan kita. Kalau ada partai tidak berani, berarti mereka sami mawon. Sama dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Puji-puja kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah. Yang sepatutnya dan sepantasnya acara seperti ini dipikirkan oleh orang-orang yang sudah mapan dalam pekerjaan, mapan dalam jabatan, mapan dalam tanggung jawab dan sebagainya. Tapi pada umumnya saya lihat kiri dan kanan lebih banyak didominasi oleh generasi muda, dan tadi disebutkan berbagai unsur organisasi. Pada umumnya organisasi anak muda-muda. Inilah sebuah harapan. Kalau anak muda sudah main, insya Allah sedikit pun tidak ada masalah. Kalau kata Soekarno, 1000 orang tua hanya mampu meratakan sebuah bukit, tapi 10 orang pemuda dapat menggoncangkan dunia ini. Selamat kepada anak-anak muda. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian ayat tadi menyatakan bahwa orang mukmin itu bersaudara. Kita tidak menjelaskan yang lainnya, cuma kata kuncinya bersaudara. Kemudian ada hadis mengatakan la yu'minu akhadukum, tidak beriman. Literalnya tidak beriman, secara tekstualnya tidak beriman seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga orang itu siman tersebut yuhibba li akhihi, mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita ambil kata yang sebagaimana tertulis, tidak beriman sama sekali, tetapi kita ringankan pengertiannya, tidak sempurna iman. Kalau kita tidak menyayangi, tidak prihatin, tidak peduli, cuek, acuh, itu ukur sendiri. Dan alhamdulillah kalau untuk yang datang hari ini jauh-jauh datang dengan pekerjaan lain ditinggal, ini sebagai tanda keimanan kita alhamdulillah sudah full. Mudah-mudahan seperti itu. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita paham bahwa dalam kondisi apapun umat Islam tidak boleh dibiarkan kesendiriannya di alam ini. Apalagi tadi disebutkan bahwa seolah-olah, ini saya ringankan bahasa, seolah-olah kita anak yatim dan mentu, ya Pak bahasa tadi, yatim piatu, bahasa Indonesia. Jadi ya digambarkan tadi kita umat Islam yatim piatu. Kenapa ini? Karena pada saat umat Islam dibantai, umat Islam dihabisi, terjadi genosida, penghabisan etnis, diam dunia. Berjuta-juta dihabisi, diam. Malah mengambil bahagian untuk mempercepat proses penghabisan umat Islam. Malah setengahnya umat Islam terlibat menjadi bahagian daripada pembantaian umat Islam di dunia. Demikian juga mungkin di negeri ini. Kalau kita tidak hati-hati, umat Islam dibantai, dibunuh lewat tangan-tangan, lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mulut-mulut orang Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Oleh karena itu, saudara dan saudari sekalian, kita tidak boleh lengah. Setiap kesempatan jangan diberpas angin. Baik kuling angin yang bagate, jangan dilepas angin. Kalau ini di sana diberi kesempatan, besok lusa di hadapan mata kita
payah taruh i mata darah katanya. Dan sudah pernah terjadi penghabisan umat Islam di Spanyol Cordova. Umurnya adalah 800 tahun umat Islam di Spanyol Cordova. Tetapi nanti satu ketika pada saat naik tahta dan bersanding Pangeran Ferdinand dengan Ratu Isabella kawin, bersumpah, kita boleh kawin tapi tidak boleh ada satu orang pun orang mengucap kalimah la ilaha illallah di bumi Spanyol. Dan itu sudah terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dulu Palestina kita lihat sampai hari ini tidak pernah henti air matanya. Diam semua dunia, termasuk dunia Islam, diam. Kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Filipina. Dulu umat Islam di Filipina adalah 80-an%. Hari ini sekitar 8% umat Islam di Filipina. Umat Islam Filipina hari ini menjadi tamu di negeri sendiri. Mereka tiap hari keluar berceceran air mata darah. Singapura dulu 100% umat Islam Singapura, hari ini 6% umat Islam. Dan satu-satunya negara yang mayoritas umat Islam kemudian berbalik hari ini. Suara azan tidak boleh lagi dikumandangkan di Singapura. Tetangga yang dekat sekali dengan perbatasan kita, lalu kifa Indonesia itu, tinggal cepat itu mati maju bertanya. Tetapi berani-beranian mereka. Allah Akbar. Kaum muslimat yang berbahagia, mungkin saja ada negeri kita terjadi kalau kita tidak tanggap kepada orang lain. Pada gilirannya kita seperti hari ini di Indonesia, mungkin saja terjadi. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan dunia ini. Semua bisa terjadi apabila kita membiarkan kondisi ini berlalu seperti yang air mengalir saja. Seperti setting, sekarang ada setting dunia. Umat Islam diporak-porandakan, diadu domba, dihabisin di negeri sana. Kemudian ini mukadimah ini ya. Ini baru masuk ini. Ini mau baca saya. Saya baca ini jangan nanti dianggap kita disebut dengan ujaran kebencian. Saya baca isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia termasuk di sana nanti. Berarti kita ada hak ini untuk berbicara, ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk Indonesia seperti itu, tapi tadi beberapa ungkapan seluruh dunia tidak boleh dibiarkan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah tuntutan Undang-Undang Dasar 45. Menyona cip yang menuduh kita ujaran kebencian yang cika khatamallahu ala qulubihim. Kagu pecah dulu oleh Allah. Kagu buka dulu oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lengkaplah orang seperti itu. Dan orang itu biasa yang berani bersuara, orang menyebut diri Islam. Ayat berikutnya disebutkan mereka itu mengatakan amanna billah. Kami percaya kepada Allah, tetapi itu bangsa-bangsa munafik, lahir dari rahim-rahim orang Islam, tapi mereka sudah menghadap wajahnya menuju neraka jahanam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, berdasarkan itulah tadi apa yang disampaikan oleh sebahagian yang sudah bicara, kita hari ini masih berhak berbicara. Bicaralah kepada bangsa ini, kepada pemimpin negeri ini, bahwa ada kezaliman nun di ujung sana. Bangsa yang sama dengan manusia lainnya, kebetulan mereka lahir di Cina, mereka hamba Allah juga. Jadi oleh karena itu berhaklah pemerintah kita memberi tekanan
seperti negara lain yang mayoritas tidak Islam. 8 negara di Eropah sudah memberi tekanan, tapi Indonesia masih bersiap-siap langkah. Apa langkah maju atau langkah mundur? Jadi oleh karena itu pemerintah tidak ada alasan. Tidak alasan takut kepada Paluaret. Tidak ada alasan takut kepada komunis. Ayah komunis ada, mama komunis ada. Makanya bau-bau komunis henyahkan dari bumi Indonesia. Allahu Akbar. Kalau lambat, jangan salah umat Islam menuduh pemerintah kita lambat atau ada embel-embel lain. Tidak salahkan masyarakat. Masyarakat orang awam menonton saja, diam saja, itu sudah tidak patut lagi sebenarnya. Kalau air mata dan darah terus mengalir di sana. Oleh karena itu pertama kepada pemerintah kita, kemudian kepada PBB. Hari ini sudah dibuat pernyataan oleh IKSMI pusat, oleh Muhammadiyah pusat, oleh dua partai PKS dengan PBB. Dan kita minta semua partai lain membuat kutukan kepada komunis Cina yang sudah menghabiskan bangsanya sendiri, yang seiman seagama dengan kita. Kalau ada partai tidak berani, berarti mereka sami mawon, sama dengan mereka. Juga ormas, ada main manis, satu kaki di sana, satu kaki di sini, main dua wajah. Yang ini juga masuk golongan tidak jelas. Oleh karena itu partai yang tidak jelas, ormas yang tidak jelas, desak mereka. Kalau tidak, angkat kaki dari bumi Indonesia. Kenapa? Karena bumi Indonesia ini dimerdekakan oleh darah-darah para syuhada yang semuanya mukmin dari Islam. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah, partai-partai dan juga ormas-ormas. Kemudian kita tahu hari ini dikecewakan oleh satu lembaga atau satu media yang sangat populer dan sangat potensial, sangat berpengaruh, yaitu media-media besar nasional yang tiap pagi diputar channel kemanapun mereka yang kita ketemukan. Tapi walaupun media itu, TV kita sebut, koran juga, tidak lahir dari rahim orang Islam, lahir dari rahim-rahim orang tidak disunat, tapi hidupnya itu di atas tengkorak umat Islam Indonesia. Sadarlah anda, bantu umat Islam pada saat memerlukan seperti ini. Muat berita-berita kebiadaban yang terjadi di Cina itu, di Uighur itu, supaya semua kita tahu bahwa ada kebiadaban yang dipertontonkan di ujung belah sana. Negara yang cukup dikenal yaitu Cina. Banyak yang takut kena berutang budi. Bukan hanya utang budi, utang negara di Cina juga. Kemudian kami peringatkan, mungkin terlibat di sini LSM. Jangan hanya berani menuduh kota Banda Aceh kota intolerir. Itu organisasi yang terlibat HAM, pahlawan HAM. Pada saat ini mana mereka? Home. Kami tanya, mana mereka hari ini? Home. Cikatlo, Bantatulo awalnya. Yang anehnya mereka orang Islam juga. Di mana mereka hari ini? Kalau besok berani-berani yang ngomong, kita cari umpung dan Turki umpung. Di mana mereka bersembunyi di Banda Aceh? Karena mereka menuduh kota Banda Aceh yang paling tidak toleran di Indonesia, yang tidak punya toleransi dituduh kita. Padahal satu orang pun kita tidak bunuh. Kenapa mereka tidak berbalik ke Cina sana, rawong kepada dunia bahwa di sana ada kebiadaban yang sangat dahsyat. Nyoga tanda-tanda mereka memang teman kita, biasa minum bersama kita di kafe-kafe itu, belaga bodoh. Mereka patutnya bersuara pada hari ini. Tidak perlu habisan suara kita. Tadi di khutbah juga habis suara, di sini habis lagi. Oleh karena itu kita berharaplah kepada media, kepada LSM tadi, dan yang paling kurang ajar, lembaga survei. Media hari ini sudah memihak kepada sana, partai sebahagian memihak kepada sana, kemudian
Kemudian tadi kita sebut LSM memihak ke sana, memang perempuan lewatnya. Mereka hidup dengan minyaknya, energinya dari mereka. Oleh karena itu kita berharap bagaimana mereka ini harus sadar hari ini. Belum terlambat lagi kutuk Tuhan nanti. Kita harus meneteskan air mata ke sebelah sana. Dan kita hari ini sepakat kita mendoakan supaya mereka digoncang oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dan dilaknat oleh Allah seandainya mereka. Yang terakhir kami ingatkan kita semua kepada sebuah hadis Nabi. Ajarlah anakmu memanah. Nanti ada hadis, ajarlah anakmu berkuda, ajarlah anakmu berenang. Memanah bukan pergi ke Rian Jaya, belajar manah lawan orang Rian Jaya, bukan. Memanah bukanlah ikut poin, pon, pora dan sebagainya. Tapi dulu masa Nabi ucapkan itu, panah itu senjata jarak jauh yang paling canggih. Hari ini anak-anak kita harus tahu juga bagaimana menyiapkan diri dengan panah, dengan senjata canggih. Kalau orang Cina ada nuklir, orang Amerika ada nuklir, Indonesia umat Islam yang sekian banyak 2 miliar lebih harus mampu memproduksi juga senjata itu. Tanpa senjata, doa. Betapa banyak doa kita kirim ke Palestina, mental balik ke kita. Kita yang selamat, mereka tetap tiap hari mandi darah. Juga mungkin kita kirim ke sana, kita balik ke kita. Jadi kita tidak cukup dengan doa. Doa dan air mata tidak banyak pengaruh menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana Rasulullah mengatakan kita harus kuat? Bagaimana kuat? Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran disebut 854 kali. Hari ini kita memang hafal Quran, bagus. Buat lembaga-lembaga tahfidz Quran, silahkan. Tapi mengkaji Al-Quran, mengambil ilmunya, mengamalkan ajaran Rasul. Untuk senjata minimalnya melindungi diri sendiri. Jangan sampai kita ini seperti yang terjadi di Spanyol. Mudah-mudahan apa kami sampaikan ini ada manfaatnya. Selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.